dari kelompok 8 akan membahas tentang Pemerintahan Batak. halo, perkenalkan saya Kristina Natalia dari Universitas Halo guys, perkenalkan nama saya Fatma Pertiwi dari 11 IPA 2. Hai, perkenalkan nama saya Gita Luciana dari 11 IPA 2. Hai, perkenalkan nama saya Aditya Santri dari kelas 9. Revolusi Prancis pada abad ke-18 mempengaruhi situasi politik dan pemerintahan di Eropa, termasuk pada Belanda. Tahun 1795, muncullah patriot yang menghendaki kerajaan di Belanda, dan Prancis pun berhasil menguasai Belanda. Ketika Belanda diduduki oleh Prancis, Leos Napoleon mengangkat Herman de Nebrunnes pada tahun 1762 sampai 1818 mengangkat sebagai Jenderal Hindia Belanda. Dalam waktu 1806 sampai 1811, Nusantara merupakan jajahan Prancis. Herman William Dendels itu memiliki nama lengkap yaitu Herman William Dendels yang lahir di Halden, Gelderland, Belanda pada tanggal 21 Oktober 1756. Dendels meninggal di Elmina, Belanda pada 2 Mei 1818 di usianya yang ke-55 tahun. Dendels merupakan seorang politikus Belanda sekaligus yang menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda yang ke-36 Hindia Belanda pada periode 1808 hingga 1811 ketika Belanda dikuasai Prancis. Bidang pertahanan dan keamanan Dendels pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pelabuhan militer di ujung Pulau Merak dan Surabaya. Yang ketiga, memperbanyak jumlah pasukan perang. Yang keempat, membangun jalan raya dari kota Anyer sampai Panarukan. Yang terakhir, membangun pabrik senjata di Surabaya, Semarang, dan Batavia. Bidang pemerintahan Dendels yang pertama, pembatasan kekuasaan raja-raja di Jawa. Yang kedua, bupati atau adipati diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Yang ketiga, membagi Jawa menjadi 9 prefektur. Di setiap prefektur dipimpin oleh prefek yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal secara langsung. Dan yang terakhir, penghapusan kerajaan Banten, Cirebon menjadi pemerintahan kolonial. Bidang sosial dan ekonomi. 1. Meningkatkan perolehan keuntungan dari pajak. Kedua, meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasar internasional. Yang ketiga, mewajibkan menyerahkan hasil panen ke pemerintahan kolonial. Yang keempat, memperdagangkan tanah kepada pihak swasta sehingga muncul tanah swasta partikelir yang dimiliki oleh orang Cina, Arab, dan Belanda.